dari tempat bergurunya Al-Razi, tempat bergurunya Ali Gufron dan lain sebagainya, sehingga mereka menjadi berkiblat kepada barat itu. Sebelumnya itu gak ada masalah, tapi ketika masuk paham itu terjadi kontaminasilah mereka. Andai persoalan moderasi beragama ini sudah masuk menjadi kurikulum baku di pondok-pondok pesantren, insya Allah ini akan menjadi penghalang atau yang akan mengekat mereka terhadap paham-paham yang seperti itu. Ini usulan kami, Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih usulannya. Yang ingin saya dapatkan itu masalah yang Ibu Bapak hadapi. Oke, ini karena waktunya sangat terbatas ya, jadi tentu saya mohon maaf sekali, saya tidak bisa memberikan kesempatan kepada semuanya, tapi setidaknya saya mendapatkan beberapa poin-poin gitu ya, tentang latar belakang tadi, dekonstruksi apa diperlukan, lalu kemudian kaitannya dengan sampai tadi usulan bagaimana untuk lebih mensosialisasikan, melibatkan para pejabat dan lain sebagainya, dan tentang ekstrem kanan, ekstrem kiri tadi, tekstual, liberal. Jadi begini, saya sudah bisa mendapatkan ininya, areanya. Pertama saya ingin mulai dari istilah dulu, supaya kita punya persepsi yang sama terkait dengan moderasi beragama ini. Moderasi beragama, bukan moderasi agama. Ini dulu, karena seringkali disalahpahami ini. Bagaimana mungkin agama dimoderasi? Ini salah paham. Bukan agamanya yang dimoderasi. Agama pastilah moderat, pastilah benarnya, karena dia datang dari yang maha benar. Tuhan yang maha sempurna, yang maha benar, yang maha segala, pastilah ajarannya juga sempurna. Itu gak perlu dipersoalkan lagi. Semua penganut agama memiliki keyakinan seperti itu. Tapi bagaimana kita memahami ajaran agama? Bagaimana kita mengamalkan ajaran agama? Ini persoalannya. Jadi beragamanya yang dimoderasi, bukan agamanya. Cara kita memahami dan mengamalkan ajaran agama itulah yang ingin dimoderasi. Moderasi itu lawan dari ekstrim. Ini ada jauh sekali ya, nggak terbaca ini. Mungkin nanti bisa dibagikan ke peserta kan? Ya. Jadi moderat itu lawannya ekstrim. Ekstrim itu berlebih-lebihan, melampaui batas. Semua agama memiliki ajaran yang sama, bahwa dalam beragama itu jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas. Karena segala sesuatu itu ada batasnya. Tidak ada yang tanpa batas itu. Ajaran sekalipun nanti akan muncul pertanyaan, apa sih batasan tadi itu? Orang dikatakan moderat atau orang dikatakan ekstrem itu apa? Faktor pembedanya, batasannya apa? Nanti kita akan masuk ke sana. Nah, jadi kembali kepada istilah yang dimoderasi itu cara kita beragamanya, dibawa ke tengah. Karena ekstrem itu terlalu di pinggir sehingga dia mudah tergelincir, terlalu di pojok. Tor bahasa Arab, jadi moderasi itu bahasa Indonesianya, bahasa Latinnya moderatio, bahasa Inggrisnya moderation, bahasa Arabnya wasat. Wasat itu di tengah, wasit. Nah, diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi wasit. Wasatiyatul Islam, ajaran-ajaran Islam yang wasat, gitu, yang di tengah. Apa yang dimaksud di tengah? Ini juga perlu clear. Di tengah yang berprinsipkan adil dan berimbang itu, di tengah itu adil, di tengah itu berimbang. Maksudnya tidak condong ke dalam salah satu kutubnya yang ekstrim. Mengapa ada istilah kutub ekstrim? Apa yang dimaksud dengan faham atau amalan yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas? Begini konteksnya.
Setiap penganut agama, ketika dia ingin mendalami, ingin memahami ajaran agamanya, yang dari paham itulah menjadi landasan untuk dia beramal, untuk dia melakukan ritual keagamaan, amalan-amalan keagamaan, itu semuanya bertumpu kepada kitab sucinya masing-masing. Kitab suci adalah rujukan utama setiap penganut agama ketika dia ingin memahami ajaran agamanya. Dan dari paham itulah muncul amalan-amalan keagamaan. Setelah kitab suci, Tuhan juga mengutus orang-orang suci, Rasul, Nabi, apalagi Santo, Biku, Bante, atau kalau di Hindu apa? Sulinggi atau Belanda, orang-orang yang memang memiliki perilaku yang mulia, memiliki pemahaman keagamaan yang di atas rata-rata, sebagai role model, sebagai contoh, sebagai uswah, sebagai teladan. Dan karena kita tidak hidup lagi bersama mereka, ucapan-ucapan mereka, tindakan mereka, perilaku mereka, ketetapan mereka, itu juga dalam bentuk teks. Maka tidak terelakkan ketika kita ingin memahami, mendalami ajaran agama, kita pastilah bersinggungan dengan teks keagamaan. Disinilah awal mula potensi kemungkinan kita tergelincir atau terperosok, terjerumus pada paham-paham yang berlebih-lebihan atau melampaui batas, yang lalu kemudian dikenal dengan ekstrim. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak siapa tadi ini dari NTB ini, yang terlalu tekstualis dalam menyikapi teks, hanya bertumpu kepada teks mata dan mengabaikan konteks. Apa kata teks, apa kata Weda, atau ungkapan-ungkapan yang ada di Bhagavad Gita misalnya, bunyinya seperti itu, ya begitulah yang disimpulkan. Mengabaikan konteks, apa kata perjanjian lama, apa kata perjanjian baru, apa kata Al-Quran, apa kata macam-macam, Tripitaka, semua rujukan agama. Apa bunyi teks, ya itulah yang disimpulkan tanpa melihat konteks. Ini bentuk pemahaman yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas. Mengapa? Karena setiap teks itu memiliki konteksnya. Tidak ada teks yang sendiri tanpa konteks, itu nggak ada. Asbabun nuzul tadi kalau bahasa umat Islam, sebab-sebab turunnya firman Tuhan, ayat-ayat suci itu memiliki latar belakang, memiliki konteks. Maka kalau kita menyikapi teks tanpa konteks, ini berlebih-lebihan. Ini bisa melampaui batas, bisa ekstrim. Contohnya apa? Contoh ini saya mohon maaf bagi yang non-muslim, karena saya menggunakan rujukan Al-Quran misalnya. Di Al-Quran itu ada kata-kata wa man lam yahkum bima anzalallah, bukan kata-kata, saya ingin koreksi, ada firman Tuhan, firman Allah yang mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum yang datangnya langsung dari Tuhan, maka dia tergolong orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Itu bunyi teks kitab suci Al-Quran. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum yang langsung turun dari Tuhan, dia adalah orang-orang yang ingkar. Maka hanya memahami teks seperti itu tanpa melihat konteksnya, lalu kemudian disimpulkan, oh kalau begitu Pancasila itu bukan buatan Tuhan, Undang-Undang Dasar itu bukan buatan Tuhan, Undang-Undang, PP, Perpres, Perda, semua peraturan buatan manusia itu nggak boleh ditaati. Karena kalau kita mentaati hukum-hukum yang selain dari Tuhan, itu kita kafir, kita dianggap ingkar terhadap ajaran agama.
itu semua togut itu. Apa ya? Togut itu berhala. Sesuatu yang harus dimusnahkan. Pancasila itu harus dimusnahkan, undang-undang dasar semua. Karena itu buatan manusia semua. Ini salah satu contoh pemahaman yang terlalu tekstualis. Hanya melihat teks saja. Banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Saya yakin di kitab-kitab yang lain itu juga seperti itu, kitab suci maksud saya. Nah, kemungkinan yang kedua, sebaliknya, kalau ini terlalu bertumpu kepada teks, mengabaikan konteks. Kalau yang ini terlalu melihat konteksnya, esensi ajaran agama, bebas, tanpa batas, liberal tadi, ultra liberal dalam menyikapi teks, sehingga tercerabut lepas dari teksnya itu sendiri. Contohnya apa ya? Nah, ini menarik nih, yang aktual, perkawinan sejenis. Ini isu yang selalu muncul. Isu perkawinan sejenis sekarang argumentasi yang dibangun tidak lagi hanya berdasar hak asasi manusia saja, bahwa setiap kita punya hak yang sama. Saya mau menyenangi sesama jenis, saya laki-laki, saya suka dengan laki-laki, itu kan hak saya. Orang lain, negara sekalipun tidak boleh dong melarang-larang, membatasi. Itu kan kebebasan setiap manusia yang harus dihormati. Itu argumentasi hak asasi manusia. Sekarang sudah bukan itu lagi, tapi dalil-dalil agama, firman-firman Tuhan. Contohnya, misalnya dalam Al-Quran itu ada firman yang mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di mata Tuhan yang paling mulia, di mata Tuhan adalah yang paling bertakwa. Itu ungkapan, itu ayat suci. Oh, kalau begitu Tuhan tidak membeda-bedakan gender kok. Gak peduli orang itu mau laki mau perempuan, yang penting siapa yang paling bertakwa, itulah yang paling mulia di mata Tuhan. Kan gitu. Tujuan pernikahan itu apa sih? Nah, ini KUA nih banyak. Tujuan perkawinan pernikahan itu apa sih? Dalam Islam itu kan sakinah, litaskunu ilaiha. Sakinah, sukinah kalau dalam Bali. Ketentraman dalam maknanya yang sangat luas. Ketentraman lahir, ketentraman batin. Itulah inti dari tujuan maksud kenapa manusia itu menikah, berpasangan dan seterusnya. Dia mendapatkan ketentraman berdasar mawaddah warahmah, berdasarkan kasih sayang, saling mengasihi, saling mencintai. Loh, kalau begitu saya laki-laki, saya bisa berbagi kasih sayang, berbagi cinta dengan sesama laki-laki dalam rangka mendapatkan ketentraman, dan itu prosesnya juga dalam rangka kami berdua mendekat kepada ketakwaan kepada Tuhan. Apa salahnya? Saya perempuan, saya bisa saling mawaddah warahmah dengan sesama perempuan untuk mendapatkan ketentraman berdasarkan ketakwaan kita masing-masing. Kita mentaati. Dalam Al-Quran juga tidak ada eksplisit bahwa pernikahan itu harus laki-laki dan perempuan. Tidak ada kata-kata firman Tuhan yang eksplisit. Lalu apa salahnya? Kenapa sekarang harus dilarang-larang? Nah, ini contoh ya, jangan salah paham ini. Ini contoh cara berpikir yang ultra liberal dalam menyikapi teks tadi. Teksnya ini bahwa sesungguhnya yang paling mulia itulah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa adalah yang paling mulia. Jadi ketakwaan itu diukur, kemuliaan itu diukur dari ketakwaan, tidak ada gender. Dan jadi inti esensi ajaran agama ditangkap, tapi lalu kemudian dipahami, ditafsirkan, lalu kemudian diamalkan, yang justru mengingkari atau bertentangan dengan ayat-ayat itu sendiri, teks-teks itu sendiri. Nah, ini dua kutub ekstrim ini yang ingin dimoderasi. Jadi yang dibawa ke tengah itu adalah kutub
kutub ekstrim yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas ketika kita menyikapi teks-teks keagamaan. Ini supaya clear nih, bukan ada salah paham. Pak Lukman nggak benar nih, masa moderasi itu membawa umat beragama di tengah di antara yang hak dan yang batil. Jadi dianggapnya itu posisi di tengah itu di antara yang hak dan yang batil, di antara yang benar dan salah, di antara yang baik dan buruk. Sama sekali nggak begitu pengertiannya. Kalau itu nggak perlu diajari, semua orang dengan akal sehatnya masing-masing, kemampuan nalarnya dan nuraninya itu sudah dengan sendirinya akan mengajak. Kalau kita dihadapkan dengan pilihan baik atau buruk, ya pastilah kita pilih yang baik. Kalau pilihannya benar atau salah, mosok kita ada di tengah, ya pastilah kita pilih yang benar. Itu nggak perlu tapi diajak di tengah itu di antara dua kutubnya yang ekstrim. Karena ini lalu kemudian saya ingin menjawab latar belakang. Karena sekarang belakangan ini 5-10 tahun, 15 tahun belakangan ini semakin kita rasakan fenomena kehidupan keberagamaan yang menjadi tantangan kita semua umat beragama, di mana orang beragama tapi justru mengingkari, tapi justru menyimpangi inti pokok ajaran agama itu sendiri. Ini persoalan serius bagi bangsa Indonesia yang sangat agamis. Sebelumnya saya ingin menyegarkan ingatan kita semua nih, supaya ini kan ASN Kementerian Agama ya, supaya perlu punya internalisasi ini punya pemahaman yang kuat tentang realitas keindonesiaan ini. Karena ini ASN Kementerian Agama itu institusi negara yang mengurusi hal ihwal kehidupan keagamaan bangsa Indonesia yang sangat agamis. Jadi ada dua ciri bangsa Indonesia yang dikenali oleh dunia. Di mana-mana mata dunia selalu melihat kita dengan dua ciri utamanya. Pertama adalah keberagaman kita, heterogenitas kita, kemajemukan kita. Kita ini majemuk di hampir semua aspek kehidupan. Tidak ada bangsa di dunia ini yang bisa menandingi heterogenitas kita, keragaman kita. Mau ngomong apa saja, kita itu sangat beragam. Seberagam-ragamnya bangsa di dunia itu apa? Jangan bicara bangsa Arab. Bangsa Arab itu satu, homogen itu satu. Arab itu bahasanya sama, tradisinya sama. Dan bangsa Eropa ya mungkin ada 4, 5, 6. Indonesia ratusan. Jadi saya waktunya sangat terbatas. Poinnya kita mendapat kita itu beragam. Yang kedua, kita itu adalah keberagamaannya. Jadi kalau tadi keberagaman, yang kedua adalah keberagamaan, religiusitas. Inilah bangsa yang tidak bisa dipisahkan dalam menjalani kehidupan kesehariannya dengan nilai-nilai agama. Ini supaya kita tahu nih, tidak ada urusan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang tidak terkait dengan nilai-nilai agama. Kita ini mau ngapain aja, mau melakukan apa saja, selalu terkait atau dikaitkan dengan agama, dengan nilai-nilai agama. Mau apa aja. Bahkan saya sering berseloroh. Seloroh bahasa sini apa ya? Kelakar. Nah, bahasa Indonesia ini bagus sekali. Kelakar. Itu jarang loh, kosakata diksi itu jarang digunakan. Saking agamisnya kita, bangsa Indonesia ini, bahkan kita itu mau melakukan kejahatan sekalipun, itu diawali dengan doa.
Bener kan itu? ASN misalnya mau masuk kantor, wah saya mau bolos ini, saya mau nggak masuk atau bolos, ya Tuhan mudah-mudahan tidak ketahuan. Itu sudah built-in gitu. Agama itu sudah menyatu pada diri kita, apapun etnis kita, apapun suku bangsa kita, apapun ras kita. Kita ini ras saja sudah luar biasa, beragam loh kita. Orang-orang di timur rasnya tidak sama dengan yang tinggal di wilayah barat atau yang di tengah. Jadi, nah, poin yang ingin saya katakan dengan mengangkat ini adalah agama itu bagi bangsa ini itu sangat vital. Itu nanti akan membedakan relasi hubungan negara dengan agama dalam konteks ini. ASN menurut saya juga harus perlu. Saya harus kembali segarkan ingatan kita, memori kolektif kita. Begini, hubungan relasi antara agama dengan negara di mana saja di dunia ini itu umumnya dua saja relasinya. Pertama, agama dan negara itu menyatu menjadi satu. Itulah negara berdasar agama tertentu, negara Islam katakanlah begitu, atau negara Vatikan. Apa kata pemuka agama? Ya itulah kebijakan negara. Apa yang menjadi kebijakan negara? Ya itulah pandangan keagamaan. Menyatu. Sri Paus itu di Vatikan, ya dia pemimpin tertinggi umat Katolik, ya dia sekaligus kepala negara. Itu di negara-negara Saudi atau Pakistan atau Iran atau negara-negara Islam itu nggak perlu ada sidang isbat, nggak perlu, cukup seorang mufti saja, pemimpin tertinggi Darul Ifta di sana, pemuka agama mengatakan ya 1 Ramadan atau 1 Syawal jatuh pada tanggal sekian hari ini, semua harus ikut. Raja sekalipun tunduk kepada putusan mufti. Atau sebaliknya, ketika raja mengatakan kebijakan kenegaraan seperti ini, semua tunduk, tidak ada yang boleh. Pemimpin agama sekalipun harus taat dengan kebijakan negara. Jadi karena menyatu. Nah, pola yang kedua antara agama dengan negara itu terpisah sama sekali. Negara-negara sekuler, Amerika, Inggris, banyak negara Eropa, Jepang, Korea, banyak lah, yang memisahkan bahwa hal ihwal urusan keagamaan setiap warga negara itu urusan pribadi-pribadi, urusan orang per orang. Negara sama sekali nggak ikut campur mengurusi, apalagi mengintervensi, sama sekali. Negara, pemerintah nggak ngurusin. Anda mau mulai 1 Ramadan kapan, tanggal berapa, itu urusan Anda masing-masing. Anda mau pergi haji, mau bayar zakat atau mau sembahyang di rumah ibadah itu, silahkan. Mau bikin rumah ibadah, saya enggak. Negara sama sekali nggak ngurusin. Ini sekuler. Nah, Indonesia negara berketuhanan. Negara berketuhanan yang masyarakatnya sangat agamis. Kita in between di antara dua pola ini. Ini supaya nanti punya cara pandang, perspektif yang jelas. Karena seringkali bahkan ASN Kementerian Agama kadang-kadang lupa, seakan-akan kita mau nyontoh yang pertama atau mau nyontoh yang kedua. Padahal kita bukan salah satu di antara yang dua. Saya itu sering tidak hanya mendapatkan masukan, bahkan dikritik justru oleh internal Kementerian Agama sendiri. Pak Menteri, waktu saya masih menjabat, Pak Menteri, kenapa sih harus ada sidang isbat? Itu kan buang-buang anggaran saja. Udahlah,
tetapkan saja menurut Pak Menteri itu kapan 1 Ramadan itu. Nggak usah undang-undang tokoh-tokoh ormas, ulama-ulama, ini untuk kita sidang isbat. Udahlah, pemerintah tetapkan saja. Dia ingin menyontoh yang pola yang pertama tadi itu. Nggak bisa, di sini nggak bisa begitu. Atau sebaliknya, ini nggak bener ini pemerintah ini mengadakan sidang isbat. Udahlah, itu kan urusan pribadi orang per orang, mau puasa kapan, mau nggak puasa itu juga tanggung jawab dia. Kenapa sih pemerintah susah-susah menentukan 1 Ramadan harus sidang isbat? Nanti harus ruqyah, harus ini, wah rumit, complicated lah. Udah serahkan masing-masing umat saja. Dia mau memulai puasa, dia mau pola yang kedua. Kita nggak bisa seperti itu. Itulah kenapa saya sering mengatakan di banyak kesempatan, karena Pancasila kita, undang-undang dasar kita, dan yang tidak kalah pentingnya, realitas bangsa Indonesia itu sangat agamis. Nggak bisa dipisahkan urusan-urusan keagamaan dalam kehidupan keseharian mereka, termasuk kehidupan berpemerintahan, kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara. Itu nggak bisa dipisah-pisahkan dengan agama. Ini nanti saya akan masuk istilah-istilah yang sekarang rancu di politisasi agama. Jangan bawa-bawa agama ke dalam politik. Ini harus hati-hati nih. Apa maksud dari ungkapan-ungkapan itu? Mudah-mudahan nanti saya ingat untuk membahasnya. Nah, saya akan kembali kepada persoalan bahwa agama itu vital bagi bangsa ini. Maka lalu kemudian kembali pada latar belakang tadi itu, ada 3 tantangan tadi itu. Orang beragama kok justru mengingkari inti ajaran agama. Inti ajaran agama itu apa sih? Banyak sekali. Salah satunya adalah memanusiakan manusia. Agama hadir agar harkat, derajat, martabat manusia itu terjaga. Bahkan tidak hanya terjaga, tidak hanya terlindungi, tapi meningkat harkatnya, derajatnya, martabatnya dengan peradaban yang dibuat oleh manusia itu sendiri melalui landasan nilai-nilai agama itu bisa meningkat kualitasnya. Jadi memanusiakan manusia itu inti pokok ajaran agama. Semua agama bicara hal yang sama. Tapi ini kok ada orang beragama kok justru mencaci maki ya? Di mimbar-mimbar keagamaan itu mencaci maki, menebar kebencian, melakukan tindakan kekerasan, justru merendahkan harkat, derajat, martabat manusia atas nama agama. Ini persoalan sangat serius. Justru inti pokok ajaran agama itu justru malah disimpangi. Nah, saya ingin masuk kepada supaya perspektifnya memiliki perspektif, maksud saya. Jadi begini, ajaran agama itu, apapun agamanya, itu bisa dipilah ke dalam 2 kategori, 2 kelompok. Ada ajaran-ajaran agama yang sifatnya inti, pokok, usuli, universal. Ajaran agama yang diyakini kebenarannya oleh semua umat manusia, tidak peduli apa latar belakang dia. Kalau dia menghadapi ajaran-ajaran agama yang universal tadi itu, bahkan orang tidak beragama sekalipun dia meyakini bahwa ini ajaran kebenaran. Kalau dia berhubungan atau menghadapi ajaran agama yang terklasifikasikan atau terkategorikan ke dalam bagian yang universal, yang inti, yang pokok, yang usuliyah. Apa misalnya? Menegakkan keadilan. Semua agama bicara hal yang sama. Tidak ada orang kok setuju dengan sudahlah kita nggak usah adil-adil. Itu nggak ada.
Semua orang pasti menyepakati, menyetujui, ya benar, kita harus menegakkan keadilan. Ini kepentingan asing, titipan dari luar, kepentingan rezim untuk memperlemah keimanan umat beragama, membuat kabur iman, bahwa agama itu sama saja, menghabiskan anggaran, menghabiskan anggaran. anggarannya nggak ada. Habis dulu. Apa yang boleh habiskan? Begini, saya pikir ini penting juga untuk dipahami dalam bagi kita ASN yang melayani kehidupan keberagamaan masyarakat kita. Pernah dengar istilah internum dan eksternum? Forum internum, forum eksternum? Belum. Begini, karena ini kaitannya erat dengan moderasi beragama. Jadi dalam beragama itu ada wilayah internum, ada wilayah eksternum. Wilayah internum itu wilayah internal, diri kita sendiri. Jadi kalau saya mau mengimani apa, saya mau memilih paham keagamaan yang mana, mazhab apa, sekte apa, ordo apa, itu otoritas mutlak diri saya sendiri. Tidak ada di luar diri saya yang bisa memaksa, apalagi mempengaruhi saja tidak. Mengintervensi nggak bisa, negara sekalipun tidak bisa. Itu domain otoritas mutlak pada diri saya, internum. Itu wilayah internum pada diri setiap manusia, setiap orang. Bahkan orang mau tidak beragama sekalipun, itu otonomi dia. Tuhan sekalipun tidak memaksa hambanya untuk dia mengimani, kan gitu. Dan itu pokok ajaran agama. Apakah ada ajaran agama yang memaksa manusia untuk beriman kepada Tuhan? Kan tidak. Tuhan hanya mengatakan, kalau kamu beriman, kamu akan seperti ini. Kalau kamu ingkar, kamu akan seperti ini. Kita dihadapkan kepada opsi pilihan. Tidak ada kamu harus begini. Lah, dalam agama itu tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, jadi saya mau menjadi Muslim, saya mau menjadi Kristiani, saya mau menjadi apa itu, mazhabnya apa, sektenya apa, aliran keagamaannya apa, ritual ibadah saya mau seperti apa, saya mau, itu internum. Nah, jadi faham amalan yang itu domain otoritas saya sendiri, itu internum. Tapi beragama itu tidak hanya wilayah internum, lebih banyak wilayah eksternum, eksternal, di luar. Karena ketika kita mengimplementasikan faham keagamaan kita, ketika kita mengamalkan, mewujudkan apa yang kita pahami, apa yang kita yakini, kita memasuki wilayah eksternum, publik, yang beragam-ragam. Setiap agama, pesan utamanya itu sama, bahwa ketika agama memasuki wilayah eksternum, hati-hati, Anda akan berhadapan dengan keragaman. Maka di sini harus dibangun toleransi, saling menghargai, saling menghormati perbedaan. Jangankan antar satu umat beragama dengan umat beragama yang lain, sesama umat beragama sendiri ketika memasuki wilayah eksternum itu akan beragam-ragam. Nah, moderasi beragama fokus kepada wilayah eksternum, bukan internum. Ini harus digarisbawahi. Kalau wilayah internum tidak ada toleransi dan tidak boleh toleransi. Bagi saya seorang Muslim, saya harus meyakini betul bahwa ajaran Islamlah yang paling benar.
Kalau saya seorang Katolik, saya harus meyakini bahwa ajaran Katoliklah yang paling benar. Kalau saya seorang Kristiani, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu wilayah intern diri kita sendiri. Kalau saya seorang ahli sunnah, ya memang itu yang paling benar menurut saya. Kalau saya seorang Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, mazhab saya. Kalau saya subuh pakai kunut atau tidak pakai kunut, ya itu yang saya yakini, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa tidak ada toleransi dan tidak boleh toleransi? Karena saya hanya sendiri di interno. Di interno kan hanya diri saya sendiri. Saya tidak perlu mentolerir orang lain. Saya tidak boleh punya keyakinan bahwa Islam benar, paling benar, semuanya benar, sama, semuanya sama. Enggak, harus dipegangi mana yang kita yakini, itulah yang paling benar. Nah, itu wilayah interno. Tapi ketika paham, keyakinan, belief, iman yang sifatnya internal itu saya ejawantahkan, saya manifestasikan, saya wujudkan, saya amalkan dalam kehidupan sosial saya yang bertemu dengan banyak orang yang beragam-ragam itu, maka disinilah toleransi diperlukan. Saya harus punya kemauan dan kemampuan, itu inti dari toleransi. Mau dan mampu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada pada pihak lain. Nah, saya ingin garis bawah ini, menghargai dan menghormati perbedaan yang ada pada pihak lain itu tidak identik dengan menyetujui apalagi membenarkan perbedaan itu. Ini seringkali orang enggan toleransi. Saya nggak mau menghargai perbedaan dia. Saya nggak mau menghargai, menghormati keimanan yang berbeda dengan saya, sekte atau ordo yang berbeda dengan saya, mazhab yang nggak sama dengan saya, karena nanti dianggapnya saya menyetujui perbedaan itu, apalagi saya membenarkan persetujuan itu. Enggak, saya nggak mau hargai. Enggak, saya nggak mau hormati. Ini salah, ini tidak benar. Menghargai dan menghormati sama sekali tidak identik dengan persetujuan, apalagi pembenaran. Apa ya contohnya? Banyak sekali. Saya nggak suka pedas, makanan pedas. Istri saya senang sekali pedas. Umumnya kan ibu-ibu suka pedas. Saya nggak ngerti kenapa ya ibu-ibu senang pedas. Saya suka itu pedas. Tapi saya harus mau dan harus mampu menghargai dan menghormati kalau istri saya suka pedas. Ya, tidak hanya sekedar saya mau dan mampu, bahkan saya tidak hanya menghargai dan menghormati, bahkan saya memfasilitasi perbedaan itu dia amalkan. Beli cabai. Kan gitu. Kalau beli gado-gado, istri saya pesen, nanti kalau sebelum pulang tolong belikan gado-gado ya, atau apa sate atau apalah soto. Saya tanpa dia minta, saya sudah bilang ke abangnya, Pak, sambelnya ditambah ya. Karena saya tahu betul dia suka pedas. Tapi apakah saya membenarkan bahwa makanan yang paling enak menurut saya itu yang pedas? Oh tidak. Apakah saya menyetujui bahwa yang pedas itu enak? Oh enggak. Tetap saya tidak menyetujui itu. Tetap saya tidak membenarkan. Tapi saya bisa menghargai. Saya bisa menghormati. Jadi itu toleransi itu. Jadi penghargaan dan penghormatan terhadap yang berbeda itu sama sekali bukan identik dengan persetujuan dan pembenaran. Ini yang penting nih. Kalau saya mengucapkan ucapan selamat Natal, saya Muslim, saudara saya, tetangga saya, rekan kerabat saya, seorang Kristiani, ketika Natal, sebentar lagi mau Natal nih,
saya ucapkan selamat Natal, bukan berarti lalu kemudian saya membenarkan atau menyetujui bahwa Yesus Kristus itu juru selamat, sang penerang, dan seterusnya. Karena itu terkait dengan keimanan saya. Jadi itu ini supaya clear juga, karena sebentar lagi mau mendaftar. Jadi di kalangan Muslim, supaya bisa dipahami, muncul 3 atau bahkan 4 cara pandang, yang lalu kemudian penyikapan, yang lalu kemudian amalan terhadap ucapan selamat Natal. Satu paham mengatakan itu haram sama sekali, tidak boleh. Muslim kalau mengucapkan selamat Natal itu dilarang. Kenapa? Karena tadi itu pahamnya bahwa kalau saya mengucapkan selamat, itu artinya saya mendoakan kepada siapa? Kepada kelahiran Yesus Kristus yang diyakini sebagai juru selamat. Maka kalau saya mengucapkan selamat atas kelahiran juru selamat, itu merusak keimanan saya. Artinya kenapa? Karena saya membenarkan juru selamat itu, artinya saya menyetujui. Maka ucapan selamat itu diharapkan sama sekali bagi seorang Muslim. Satu pandangan, basisnya seperti itu. Pandangan yang kedua mengatakan, oh tidak, ketika saya mengucapkan selamat itu hanya sekedar ungkapan untuk menjaga relasi sosial saja, yang saya harus menghargai dan menghormati sesama hubungan relasi sosial dengan tetangga saya, dengan saudara saya, dengan teman saya, kerabat, teman sekantor, teman macam-macam yang berbeda keimanan. Saya hanya mengucapkan selamat merayakan hari Natal. Dia merayakan kelahiran juru selamat, saya selamati ketika dia merayakan. Saya tidak selamati loh juru kelahiran sang penerang juru selamat itu. Beda lagi. Jadi sebatas relasi, jadi boleh-boleh saja, silakan saja, kan masalah. Yang ketiga, tidak hanya sekedar boleh, sunnah hukumnya, dianjurkan sekali, dianjurkan benar bahwa kita harus atau sebaiknya mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Ya karena tadi itu, menjaga hubungan baik, relasi sosial, itu ajaran agama. Selama tidak merusak keimanan kita. Kan bukan berarti kalau saya mengucapkan selamat Natal lalu kemudian saya meyakini bahwa kelahiran Yesus Kristus itu adalah sebagai juru selamat. Kan tidak sampai seperti itu, dan tidak harus seperti itu karena saya seorang Muslim. Ya saya hanya sekedar ikut menyelamati saudara saya yang sedang merayakan, sedang berbahagia, sedang bersuka cita, merayakan kelahiran juru selamat. Yang keempat, lebih lagi, tidak hanya sekedar dianjurkan, wajib Anda mengucapkan selamat Natal. Begini, tahu gradasinya ya? Kenapa kok wajib? Ya itu inti pokok ajaran agama. Inti pokok ajaran agama itu memanusiakan manusia. Maka ketika ada sesama saudara kita yang manusia sedang bergembira, sedang bersuka cita, ya kita ikut ucapan selamat. Gak ada hubungannya sama sekali dengan keimanan di sini. Ini relasi sosial, hubungan persaudaraan, hubungan kemanusiaan. Nah, saya sengaja membuat gradasi ini karena memang inilah realitas faktanya di masyarakat. Ada cara pandang. Apakah ini inti pokok ajaran agama? Apakah ini partikular? Ini adanya di sini nih karena beragam. Jadi bedanya kalau kita mau membedakan, ini ajaran inti, ajaran pokok. Lihat saja, ada ikhtilaf nggak? Ada perbedaan nggak dalam menilai itu? Kalau semua orang sepakat, itu artinya tidak ada perbedaan, itu artinya universal yang nilainya.
Tapi kalau ada yang ngomong begini, ada yang begini, ada yang berpendapat begitu, ada yang itu pasti partikular. Nah, wilayah partikular ini toleransi cara pernikahannya, hargai saja, hormati saja keragaman. Yang mengatakan haram ya hormati dia. Dia mengatakan haram ya sudah, jangan dipaksa dia untuk mengucapkan selamat kalau dia mengatakan haram. Sebaliknya yang mengatakan boleh, membolehkan, bahkan menganjurkan, bahkan mewajibkan, ya hormati saja, nggak usah dicela-cela, nggak usah dikatakan udah kafir sudah. Ya sudah, masih kan. Pokoknya kalau masuk wilayah partikular, wilayah furu'iyah, wilayah cabang, mari saling hormati berbeda. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, kembali kepada tadi itu, wilayah internum dan eksternum. Bukan berarti kalau jadi gini, ada ungkapan kalau gitu semua agama itu sama atau beda? Agama itu kan sama saja semua, nggak ada bedanya. Atau enggak, agama itu beda loh, nggak sama. Nah ini konteksnya yang mana? Konteks. Kalau yang mengatakan semua agama itu sama, itu dia konteksnya sedang berbicara pada wilayah universal. Bahwa inti pokok ajaran agama itu memang nggak ada yang berbeda. Tadi itu menegakkan keadilan, kemanusiaan, kemaslahatan, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan membunuh, hormati yang tua, kasihi yang muda, saling berbagi. Itu inti pokok ajaran agama semua. Jadi kalau bicara pada wilayah usuli, yang inti, yang pokok, memang inti pokok ajaran agama itu sama. Tapi kan agama kan isinya nggak hanya yang universal saja, ada yang partikular. Maka kalau bicara di sini, ya pastilah beragam-ragam, nggak sama. Nggak bisa disamakan, lalu kemudian itu sama saja lah, orang Islam bolehlah sembahyang di pura, orang Kristen bolehlah sembahyang di masjid. Ya kan begitu. Atas nama toleransi, lalu kemudian kita ikut peribadatan tata cara sholat agama lain, itu berlebihan, itu melampaui batas. Tetap pada wilayah bukan berarti partikular itu tidak lebih penting dari yang universal. Ini keduanya sama pentingnya. Tapi pada wilayah ini yang partikular, yang furu'i, yang cabang itu ya memang realitasnya nggak sama. Memang nggak sama realitasnya. Dan karenanya ya harus toleransi. Mana yang paling benar kita nggak tahu. Mana yang paling benar di antara keragaman di sini? Siapa yang punya jaminan garansi bahwa dia bisa menyatakan yang paling benar? Kan tidak. Karena semua umat beragama itu kan tahapannya dia proses untuk mendekati kebenaran. Yang paling benar siapa? Ya hanya yang di sana yang paling benar. Nanti penghakim yang menghukumi kita semua ini ya nanti. Tapi kita sesama umat beragama tidak dalam posisi menghakimi yang berbeda dengan kita. Ya saling hormati saja. Bisa ditangkap ya poinnya ya. Ini buat saya penting sekali karena ini asas moderat. Kalau begitu cair sekali keimanan seorang moderat. Oh enggak, justru itu kuatnya di situ. Nah, saya sekaligus waktu saya udah 3 menit ya. Sampai penutupan Pak. Oke, terakhir. Ada istilah radikal, ada istilah fanatik, ada istilah apalagi konservatif, ada istilah fundamentalis. Ada 4 istilah yang menurut saya dalam konteks kehidupan keagamaan ini salah kaprah semua.
Ini kita perlu radikal. Apa sih makna radikal? Asal katanya bahasa Inggris, radic. Radic itu mengakar, menghujam ke bawah. Radic. Jangankan beragama, ilmu pengetahuan, apalagi filsafat, tanpa radikalisasi nggak akan ada ilmu pengetahuan, nggak ada filsafat. Radic itu yang mengakar betul, kokoh. Maka beragama ya harus radikal. Nggak bisa agama itu hanya permukaan saja, tipis-tipis. Ini keyakinan, ini belief. Harus radikal dalam beragama, dalam makna yang sebenarnya. Tapi kan sekarang mengalami apa ya? Distorsi, deviasi ya. Lalu dibilang konotasi yang negatif, radikal. Fanatik juga begitu. Udahlah, nggak usah terlalu fanatik dalam beragama. Loh gimana? Fanatik itu memegangi dengan kuat. Jangankan agama, klub sepak bola saja saya itu fanatik betul. Saya dukung dia, saya beli atributnya, saya kemana saja dia main saya tonton, saya keluar, wah semuanya demi idola saya. Arema atau Persebaya atau wah ini di Bali, di NTB nggak ada sebelasan yang ini. Bali United. Jadi fanatisme dalam beragama itu positif dalam pengertian awalnya. Tapi kan kalau ada konotasinya sudahlah, nggak usah fanatik beragama. Lo gimana beragama kok nggak boleh fanatik, itu gimana? Kan itu kan salah kaprah nih. Fundamentalis, fundament dasar, fundament yang beragama ini harus punya dasar yang kokoh. Ini agama bukan kelompok arisan. Pengajian arisan. Jadi fundamentalis. Jangan bergaul dengan itu kaum fundamentalis pun. Konservatif, to conserve, pemurnian, memurnikan, itu juga positif. Karena begini, nah, kaitannya dengan budaya. Agama dan budaya mana lahir lebih dulu? Hah? Agama dan budaya mana lebih dulu ada? Budaya. Agama itu datang dari mana? Dari Tuhan. Dia turun ke bumi. Kan gitu. Ketika dia turun ke bumi, ajaran agama, ajaran kebenaran itu, ketika dia turun ke bumi, dia turun di tengah hutan belantara yang tidak ada manusianya, atau turun di sebuah komunitas yang ada manusianya. Kan tentu turun pada sebuah komunitas. Kan agama nggak turun di tengah hutan yang nggak ada manusianya, kan nggak ada agama memang di sana. Kan agama untuk manusia. Maka agama hadir di tengah-tengah manusia yang sudah ada terlebih dahulu. Ya, manusia itu makhluk sosial. Manusia itu bukan makhluk soliter, bukan kayak ular yang bisa sendiri gitu. Yang nggak peduli siapa mertuanya, siapa mantunya, siapa ular kan begitu kan, sendiri saja dia di hutan nggak peduli tetangganya siapa. Manusia nggak bisa begitu karena dia makhluk sosial. Maka dia makhluk koloni, pastilah dia membangun komunitas. Nah, agama hadir pada komunitas. Ketika manusia berkumpul, maka lalu kemudian pasti terbentuk kebiasaan-kebiasaan. Ada istiadat, tradisi, budaya. Sehingga agama hadir belakangan setelah budaya itu ada. Kan gitu. Kok hening ini? Lagi menghayati. Nah, jadi sampai di mana saya tadi itu? Oke, turun di sebuah komunitas budaya. Itulah kenapa salah satu tolok ukur parameter moderasi beragama itu akomodasi terhadap budaya lokal.
Setiap agama itu memerlukan budaya. Tanpa budaya, lalu agama mau pakai apa wadahnya? Ajaran-ajaran kebajikan itu bagaimana bisa membumi, bagaimana bisa diimplementasi, diamalkan kalau tidak ada budaya, kalau tidak ada tradisi kebiasaan yang berlaku pada sebuah masyarakat. Apa contohnya? Ajaran agama itu menutup aurat, misalnya bagi muslim, bagi Islam misalnya. Salah satu ajaran pesan agama adalah tutuplah, jagalah aurat. Terlepas dari yang disebut aurat itu apa, itu kan berbeda-beda. Tapi prinsip dasarnya aurat itu harus ditutup. Cara menutupnya bagaimana? Itu kan butuh budaya. Di Nusantara orang pakai sarung menutupnya. Di Timur Tengah orang pakai gamis. Nanti orang pakai jubah, nanti orang macam-macam. Itu budaya. Sama saja di Hindu, di mana. Jadi poin yang saya ingin katakan, agama memerlukan wadah, tempat di mana ajaran agama itu membumi, tempat di mana ajaran agama itu mewujud, manifest, teramalkan. Maka budaya lokal ini harus itulah kenapa akomodasi terhadap budaya lokal. Budaya lokal itu tidak boleh diperangi. Itu tempat wadah, ibarat wadah, tempat di mana ajaran-ajaran agama itu bisa terwadahi. Nah, itulah kenapa lalu kemudian saya ambil contoh saja, sesajen. Apa ya sesajen kan di sini? Persembahan. Apa sih makna sesajen itu? Hakikat sesajen itu kan bentuk rasa syukur. Syukur kita karena kita sudah merasa dengan kekuatan supranatural yang kita katakan Tuhan, apapun sebutannya, bisa Sang Yang Widi, bisa Allah, bisa macam-macam. Tapi saya merasa saya perlu berterima kasih karena saya sehat, saya dijaga lingkungan saya, kesehatan saya, kehidupan saya harus berterima kasih. Wujud saya berterima kasih itu saya memberikan persembahan. Maka persembahan yang saya berikan kepada kekuatan supranatural di luar diri saya adalah yang terbaik yang saya miliki. Simbolnya, dulu sebelum orang beragama, sebelum ajaran agama itu datang, kebiasaan persembahan itu kan sudah ada. Apa yang dikorbankan? Anak perawan, anak gadis. Karena anak gadis itu simbol. Atau pemuda yang paling gagah itu yang dikorbankan, dipenggal kepalanya untuk persembahan. Kan gitu, simbol dari sesuatu yang. Nah, agama hadir untuk memanusiakan manusia. Maka yang dipersembahkan, yang dikorbankan jangan manusia, ganti dengan binatang. Agama hadir, ganti dengan hasil pertanian, hasil perkebunan, buah-buahan, apa padi atau apa, itu yang dipersembahkan. Hasil nelayan, hasil melaut, ikan atau apa, itu yang. Tapi poinnya adalah itu rasa syukur. Hanya bedanya kan caranya saja. Ininya yang dipersembahkan, lalu ritualnya, baca doanya itu kan beda-beda. Tapi inti pokok keyakinan, beliefnya, imannya itu kan sama. Bentuk rasa syukur, ucapan terima kasih dalam persembahan. Jadi jangan moderasi beragama melihat ini, jangan terlalu kita sengketa konflik ribut dengan kulit-kulit luar, tapi kembali pada inti pokoknya, pada inti ajaran agama, bahwa manusia itu memang harus bersyukur. Kan gitu, inti pokok ajaran agama itu manusia harus bersyukur terhadap apa yang dia dapatkan. Yang itu semua diyakini dari takdir Tuhan, dari Tuhan.
Akan hanya bentuk syukurnya seperti apa itu beda-beda, masuk di wilayah ini. Ibadahnya, tata caranya, ritualnya itu di sini nih. Tapi intinya sama.